Wis ning omah wae rasa budal OWD, lek maksa awake sakno Persebayane, lek maksa awake sakno Persebayane. Kerja samane dielingno kancane, lek maksa budal mengko dikurangi poine, lek maksa budal mengko dikurangi poine. Mendingan nobar wae karo kanca-kancane, digawe maskere ben ra kenek Satpol PP, digawe maskere ben ra kenek Satpol PP. Wayahe nyambut gawe mending live streaming wae, isi paketane ojo njaluk hotspot ae, isi paketane ojo njaluk hotspot ae. Salam satu nyali. Wahane. Cak, Iya, Cak. ngawel lah aku, Cak. Pesen es teh kok. Es teh viral, sih nang Instagram iki, Cak. Cocok. Ditunggu ya, Cak. Siji ya. Siap. Nggih. Es teh datang. Oke. Tunggu, Cak. Es tehnya, Cak. Iki es teh viral nih. Es teh viral made in Warkopinus, ya. Oke, makasih. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, Wani. Piye kabare dulurku bonek dan monita. Papa Rumi harap dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Papa Romeo kembali untuk membuka satu forum diskusi dengan tema kinerja pemain asing Persebaya Surabaya. Artinya kita sudah masuk ke seri kedua saat ini. Dan kira-kira seperti apa seri pertama sampai dengan saat ini di seri kedua kinerja dari 4 pemain asing Persebaya Surabaya. Dan saya pikir ini pendapat dari Papa Romeo, TIC cukup nyetel dengan permainan formasi 4-3-3 dari Persebaya Surabaya. Kemudian untuk Bruno Moreira, kita tahu bahwa di beberapa pertandingan Bruno dicoba sebagai attacking midfielder, namun banyak sekali hal-hal yang menurut Papa Romeo masih kurang efektif dilakukan oleh Bruno, seperti skill individu yang di atas rata-rata, namun ada beberapa pemain yang membuka ruang nggak dipasing nih, gitu loh. Itu posisi Bruno ketika bermain di attacking midfielder. Nah, hampir di akhir seri pertama dan sekarang di seri kedua, Bruno bermain lebih melebar. Dan ini cukup efektif. Dari yang semula Papa antipati dengan Bruno, sekarang jadi cinta nih sama Bruno Moreira. Jadi perpaduan TIC Bruno di sebelah kiri, TIC di sebelah kanan ini cukup efektif menurut dari Papa Romeo. Nah, bagaimana dengan Jose Wilson? Kita tahu Jose Wilson juga menciptakan banyak gol bagi Persebaya Surabaya. Namun entahlah, ketika Papa Romeo melihat bagaimana Jose Wilson bermain sampai dengan seri kedua ini, Jose belum memikat hati dari Papa Romeo. Ya, kita tahu bahwa musim transfer kelihatannya akan dibuka pada seri ketiga, ya. Dan Papa Romeo masih tetap berharap bahwa Wilson masih mampu bermain nyetel dengan gaya Persebaya Surabaya, yaitu wani, ngosek, ngeyel. Kalau kita masukkan dalam sebuah kerangka tim, berarti bermain efektif, cepat, dan boom, gitu loh. Mencetak banyak gol. Dan ya, I know ketika kita sandingkan siapa sih kurang lebih dalam 4-5 tahun striker yang ada di hati dari dulur bonek dan bonita, termasuk dari Papa Romeo, David da Silva. Itu harapannya. Jadi kita harap
Wilkson mampu beradaptasi dengan permainan cepat Persebaya Surabaya. Nah, terakhir adalah Ali Cisse. Nah, ini bahwa yang dipersiapkan oleh Persebaya musim 2020 kita itu tanpa back asing ya. Kita tahu di sana ada Makan Konate, David da Silva, Mahmud Eid dan Aaron Williams. Nah, saya melihat Ali Cisse levelnya sama nih dengan Arif Satria, sama nih dengan Saifuddin, sama nih dengan Rizky Ridho. Jadi nggak ada beda. Jadi Papa Romeo menyoroti bagaimana kinerja dari Ali Cisse dan Jose Wilkson yang menurut pribadi dari Papa Romeo kurang. Ya harapannya kalau kita membeli pemain asing, dia yang bisa memberikan dampak cukup luar biasa bagi permainan tim. Nah, sampai dengan pertandingan kemarin nih lawan Persela, penampilan Wilkson not bad, cuman ya di pemain Indonesia juga ada level-level pemain seperti itu, gitu loh. Jadi tidak ada sesuatu yang wow sampai detik ini menurut Papa Romeo dari Jose Wilkson. Dan Ali Cisse juga seperti yang Papa Romeo sampaikan tadi, levelnya sama dengan pemain Indonesia, gitu loh. Nah, harapan dari Papa Romeo yang perlu ditambal ya mereka berdua, gitu loh. Jose Wilkson dan Ali Cisse, gitu loh. Nah, kalau misalkan Papa Romeo berfantasi nih, coba untuk berfantasi, udah deh, back nggak usah pakai back asing deh. Sama seperti musim 2020, pakai aja back lokal, gitu loh. Kita juga punya back yang cukup mentereng kok di lini pertahanan. Jadi siapa sih yang dari seri pertama sampai seri kedua ini yang dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya? Ya ada goal getter dan gelandang multifungsi. Ya, itu yang menyebabkan artinya kadang kita banyak yang menciptakan peluang tapi goal getternya nggak ada. Kemudian dari transisi menyerang ke bertahan kita sering banget terjadi serangan balik berbuah gol. Yang terbaru lawan Persela, walaupun itu offset tapi artinya tercipta dari mekanisme transisi Persebaya yang cukup kurang maksimal. Nah, solusinya siapa? Ya Aaron Williams untuk di gelandang kreatif. Jadi gini, Aaron Williams ini bisa menjadi DMF, bisa menjadi CMF, gitu loh. Jadi dia multifungsi nih, bagaimana Aaron Williams bermain. Dia mampu memotong arus serangan lawan, kemudian juga menjadi breaker, pembagi bola, defense, central midfielder atau istilahnya deep lying playmaker, ya. Dan sesekali juga dia akan maju ke depan untuk memberikan tendangan keras dari luar kotak penalti. Nah, ini kelebihan dari Aaron Williams yang saat ini tidak dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Well, kalau kita tahu bahwa Aaron Williams juga sudah memberikan kode nih bahwa kalau misalkan Persebaya mau, saya akan tinggalkan nih klub yang saat ini saya bela, gitu loh. Artinya ya ini harus difikirkan bagaimana nanti seri ketiga berakhir, gitu ya. Kemudian kan dibuka untuk musim transfer tengah musim. Kemudian goal getter, Wilkson memang menciptakan sampai dengan saat ini kurang lebih 4 atau 5 gol. Namun kalau Wilkson bermain lebih efektif, kita ini bisa menciptakan lebih dari banyak gol setiap pertandingan. Artinya saya tidak pernah ragu bagaimana Coach Aji membuat lini serang Persebaya sangat tajam. Namun sayangnya finishing dari striker yang ada ini yang kurang maksimal, sehingga peluang itu terbuang percuma. Wilkson kurang begitu ganas di kotak 16, kemudian naluri menciptakan gol, kemudian sprint, juga kadang-kadang kalah dengan back lawan. Nah, ketika Papa Romeo boleh menyampaikan unek-unek di vlog ini, ya artinya dari kinerja 4 pemain asing
Ya dua ini yang perlu difikirkan oleh official Persebaya ketika kita memiliki opsi untuk siapa sih kira-kira yang perlu didatangkan, ya Arin dan David. Itu kuncinya menurut Bapak Romeo, karena dari sisi fullback kita sudah cukup bagus, dari sisi attacking midfielder Ricky Kambuaya mampu mengisi ruang yang sebetulnya kita idam-idamkan makan Konate kemarin. Jadi Ricky cukup bermain juga efektif gitu loh. Kemudian bagaimana penyerang sayap kita, TIC dan Bruno luar biasa. Backupnya kita ada Ovan, ada Supriyadi, jadi banyak di sana. Nah, untuk striker utama dan gelandang kreatif kita ini yang membuat celah bagaimana Persebaya sulit untuk menciptakan lebih dari 2 atau 3 gol gitu ya. Kemudian bagaimana transisi dari menyerang ke pertahanan yang buruk. Nah, solusinya ada di situ. Gelandang kreatif dan striker yang perlu dikaji ulang. Nah, kalau suruh memilih, ya Bapak Romeo nih, kalau disuruh memilih David dan Arin untuk datang ke Surabaya lagi. Itu kira-kira dari Papa Romeo terkait kinerja 4 pemain asing Persebaya Surabaya sampai dengan seri kedua ini. Kira-kira bagaimana menurut dulur, kira-kira apakah sudah pakem nih dengan 4 pemain asing Persebaya? Kalau sudah pakem, kira-kira yang kurang dari 4 ini siapa saja? Atau semuanya kurang atau semuanya baik, nggak perlu dirubah mah? Monggo, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan perlu dirubah, silahkan tulis namanya siapa. Seperti itu. Dan mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur, ojo segen-segen dulur. Di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang bayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Pelantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani.